Halo semuanya, selamat datang di channel Klan Kobi. Kali ini Mimin akan melanjutkan membahas alur cerita manhwa yang berjudul Cultivation Return on Campus. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya silahkan cek playlistnya di kolom deskripsi. By the way, makasih banyak buat kalian yang sudah support Mimin sampai sejauh ini dengan berkomentar dan nge-like di setiap video di channel ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Cerita kali ini, sesaat suasana kembali kondusif, Cui lalu bertanya ke Chang Hong, "Saudara Chang Hong, kenapa kamu mencariku kali ini?" Sebelum menjawab, Chang Hong pun menoleh dan melirik ke arah orang-orang di sekitar, dan berkata, "Nah, ini masalahnya. Guru Chu, aku ingin memintamu menjadi instruktur untuk pasukan khusus Langya." Sontak, mendengar ini, semua orang terkejut. Apa, pasukan khusus Langya? Jika tuan muda tertua dari keluarga Chu setuju, dia akan mendapat promosi besar. Namun di lain sisi, tampaknya Chu Zhongfei tidak senang dengan informasi ini, dan ia terlihat kesal, bergumam, "Sialan, kenapa Cui selalu bisa mengungguliku? Aku tidak percaya, Cui. Kau pasti membodohi semua orang. Bagaimana bisa kau kenal Marshal Patriarch, Cui? Kau pasti berbohong." Dari kekesalan Chu Zhongfei ini, rupanya hal ini justru membuat Chang Hong marah, berkata, "Ah sudahlah, siapa kau anak sialan, beraninya kau menghina guru Chu seperti ini." Akan tetapi saat ini, sebelum kemarahan Chang Hong memuncak, Cui lalu berkata, "Tenanglah saudara Chang Hong, jangan marah, biarkan aku saja yang mengurus anak ini." Melihat ini, Chu Zhongfei pun menunjuk Cui berkata, "Hei Cui, kau sudah seperti ini sejak kita masih kecil. Selalu mengambil semua keuntungan, kenapa takdir begitu tidak adil?" Chu Zhongfei, lihat dirimu sendiri, apakah kau pantas mengatakan hal ini? Kau sendiri bukan orang yang bisa berbicara tentang ketidakadilan kepadaku. Oh, jadi ketidakadilan itu seperti itu. Apakah kau juga pantas mengatakan omong kosong seperti itu? Tiba-tiba terdengar suara dari salah satu arah. "Aku ingin tahu, apa kau pernah memikirkan hal ini saat kau menyakiti anakku Gu Tianshan yang sudah kau geprek sebelumnya, wahai anak muda?" Melihat pria tua ini, Chu Huaige tahu pria ini adalah Gu Yaotian, ketua asosiasi Tianxi, jadi karena ini ia berkata, "Senior, tenanglah, kita bisa bicara baik-baik, tidak perlu ribut." Tenang kepalamu, kau tahu, Cui sudah melenyapkan anggota asosiasi Tianxiku, dan sekarang ia menyakiti anakku. Jadi, bagaimana bisa aku tenang? Tapi Master Gu, tolong ampuni Cui, sebagai gantinya aku bisa memberikan apapun yang kau mau. Pinta Chu Huaige melas, tapi saat ini Chang Hong berkata, "Hei Tuan Chu, jangan panik. Mereka yang berani membuat masalah pada Guru Chu, tidak satupun dari mereka memiliki akhir yang baik, percayalah." Dan saat ini, di tengah perdebatan dari semuanya, saat ini Cui berkata, "Hei, kau pria tua yang berdiri di atas, apa kau tidak takut orang lain akan melihat tubuhmu kasat mata? Halah bocah, kau sudah berada di ambang lenyap, dan kau masih bicara omong kosong. Percaya atau tidak aku akan menutup mulutmu." "Hehe, lihat. Aku bilang apa, aku kan sudah memperingatkanmu. Sialan kau bocah, beraninya kau mempermalukanku. Rasakan ini, aku akan memberimu pelajaran." "Heh, dasar orang tua keras kepala, baiklah rasakan juga nih seranganku." "Apa, ternyata kau seorang ahli bela diri tahap Marshal Patriarch? Ini tidak mungkin." "Hehe Pak Tua, sudah terlambat untuk tahu sekarang. Baiklah, pembuat onar telah dihilangkan, jadi mari kita lanjutkan pembicaraan kita sebelumnya." Tentunya ucapan Cui ditujukan ke Chu Zhongfei, dan Chu Zhongfei yang sadar ini, ia pun tampak ketakutan dan hanya bisa bergumam, "Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Kakak Cui, aku salah, tolong maafkan aku." "Oh, Chu Zhongfei, permintaan maaf yang datang dari rasa takut, apakah itu benar-benar ada artinya?" Ucap Cui datar ke arah Chu Zhongfei.
Sementara di sisi lain, saat ini Chu Huaige bertanya ke Chang Hong, Master King, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah Cui benar-benar seorang marshal patriark? Mendengar ini, Chang Hong pun menjawab, tentu saja, Guru Chu memang marshal patriark dan ia sebenarnya adalah King Chuyan yang baru-baru ini sangat terkenal. Sontak, dari jawaban ini semua orang pun terkejut, bergumam, apa, King Chuyan? Menurut yang kutahu, King Chuyan adalah pria yang sangat kuat. Apakah ini mungkin? Ya Tuhan, Cui, dia adalah King Chuyan yang saat ini tengah dirumorkan. Seru Chu Huaige di sisi lain, dan ia juga terkejut dengan informasi ini. Tapi berbeda untuk kedua paman Cui, keduanya ketakutan, aku tidak percaya itu benar. Ini buruk, akankah Cui akan membalas dendam pada keluarga Chu kita? Untuk Cui sendiri, ia tidak tertarik dengan ini, dan saat ini ia berkata, baiklah semuanya, selanjutnya pesta akan dilanjutkan, tetapi isinya akan diubah jadi lamaran pernikahan. Oke Saudari Unyun, sekarang kau bisa keluar. Saudara Feng, tunggu apa lagi, cepatlah temui pengantinmu ini. Adinda Yunyun, apakah engkau bersedia menikah dengan daku ini? Lamar Feng Yuhang kepada Chu Yunyun sembari berlutut di tanah. Mendengar ini, Chu Yunyun pun dengan mata berkaca-kaca, menjawab, iya, aku bersedia Kang Mas. Haha, ini benar-benar berkah anak soleh, semoga cinta kalian abadi dan mendapat kebahagiaan selalu. Ucap Cui girang. Adegan pun kemudian berlanjut, dan waktu telah berlalu, saat ini di dalam mansion keluarga Chu, terlihat semuanya tengah berkumpul bersama. Untuk Cui sendiri, saat ini ia tengah merenung, keluarga Chu memang telah bersalah sebelumnya. Tapi nenek selalu baik kepada kami. Pak Tua, kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Setiap kali keluarga Shanhe kembali, kamu di lantai atas selalu mengintip mereka, benar kan? Ucap nenek Cui saat ini ke Chu Huaige. Mendengar ini, Chu Huaige mengelak, itu tidak bisa dianggap mengintip, tapi aku hanya sedang melakukan pengamatan, dan bagaimana bisa seorang ayah disebut pengintip. Shanhe, ayahmu memang melakukan kesalahan saat itu, tapi apa kau tahu seberapa besar tekanan yang dialami ayahmu karena dirimu di masa lalu? Ayah, ibu, aku memang bersalah. Tolong maafkan aku. Shanhe, Cui, Chu Mu, sebelumnya aku juga ingin meminta maaf pada kalian bertiga. Kakek sudah melakukan kesalahan sebelumnya. Kakek, nenek, bisakah kalian memberitahuku? Aku ingin tahu siapakah ibuku sebenarnya. Tanya Cui tiba-tiba di tengah situasi yang hening. Cui, dengar baik-baik, ibumu adalah nona tertua dari keluarga Tang di ibu kota, ia bernama Tang Wanru. Bisa dikatakan, dia berasal dari keluarga Sultan. Apa? Dia ternyata anggota keluarga Tang. Itu luar biasa, bagaimana bisa Chu Shanhe mampu mendapatkan kembang desa seperti Nona Tang saat itu? Luar biasa. Nenek, aku tahu sedikit tentang ini, tetapi kenapa kalian begitu takut dengan keluarga Tang? Tanya Cui lagi karena ia masih ragu akan hal ini. Mendengar ini, Chu Huaige menjawab, itu bukan karena kami takut pada keluarga Tang, tapi kami takut pada keluarga tersembunyi di belakang mereka. Dulu, ibumu awalnya punya janji untuk menikahi anak dari keluarga tersembunyi itu, tapi pada akhirnya dia kabur bersama ayahmu. Jadi akhirnya, untuk kepentingan keluarga dan untuk melindungi kalian semua, kami terpaksa harus mengusir keluarga kalian. Bedebah, jadi selama ini ternyata sumber penderitaan kami adalah keluarga Tang dan keluarga tersembunyi di belakang mereka, sungguh terlalu. Keluarga Tang dan bekingannya, lihat dan tunggu saja pembalasanku, aku tidak boleh gagal untuk membalas dendam penderitaan kami ini pada kalian. Sementara di sisi lain, saat ini Chu Shanhe tampak terkejut dengan informasi ini, dan bertanya, ayah, kenapa kamu tidak memberitahu kami, kenapa? Dari pertanyaan, Chu Huaige pun menjawab, heh, Shanhe, dengan temperamenmu, jika kau tahu, bukannya kau akan menggila.
Jawaban Chu Huage ini pun juga didukung oleh Cui, dan ia menambahkan, "Ayah, kakek benar. Jika kamu pergi ke sana, kamu akan lenyap." Baiklah, karena sekarang simpul permasalahannya telah dilepas, jadi Cui, kau dan keluargamu harus kembali ke keluarga Chu. Pinta nenek Cui tiba-tiba saat ini. Untuk Chu Zongfei sendiri, setelah dengar semua ini, ia tampak merenung, "Aku tidak sadar bahwa kakek punya niat tersendiri untuk mengusir kakak dan keluarganya." Memikirkan ini, Chu Zongfei pun lalu membungkukkan badannya, "Kakak, aku minta maaf. Aku terlalu arogan di masa lalu, tolong maafkan aku." Begitupun dengan tante ini, ia juga meminta maaf kepada Cui, berkata, "Cui, aku juga telah salah sebelumnya, jadi kalian bisa kembali." Dan tak lupa kedua paman Cui juga, keduanya juga berkata, "Benar, kembalilah Cui. Di masa lalu, itu semua salah paman." Cui sendiri tidak langsung merespon, melainkan merenung, meski masih ada beberapa perasaan keras di hati mereka, mereka sungguh meminta maaf dengan tulus saat ini. Dengan pemikiran seperti ini, Cui pun akhirnya setuju, dan berkata, "Yah, baiklah, mulai sekarang keluarga kami telah resmi kembali ke keluarga Chu. Hahaha, aku tidak percaya kalau aku masih bisa reuni dengan cucu-cucuku sebelum meninggal, baguslah." Tawa Chu Huage senang melihat akhir dari semua ini. Tapi dari ucapan Chu Huage ini, Chu Shanhe jadi penasaran, bertanya, "Ayah, bukankah seharusnya kamu sudah mengkonsumsi ramuan itu, jadi ada apa dengan tubuhmu?" Dari pertanyaan, Chu Huage pun menjawab, "Oh, obat itu hanya bisa mempertahankan hidupku selama 3 tahun, begitu waktunya habis, itu akan sia-sia. Tapi ayah, mungkin saja masih ada harapan, ayo kita cari seorang dukun." Pinta Chu Shanhe saat ini, dan tentunya ia belum menyerah. Namun saat ini, Cui tiba-tiba berdiri, tersenyum, berkata, "Hehe, bukankah ini hanya penyakit kecil, jadi kenapa juga kakek harus cari dukun, biarkan aku saja yang jadi dukunnya." Dari ucapan Cui ini, awalnya Chu Huage ragu, "Cui, benarkah kau bisa menyembuhkanku?" Tapi selanjutnya sembari menyentuh dada Chu Huage, Cui pun berkata, "Tentu saja kakek." Wah, haha, sungguh ajaib, penyakitku benar-benar sudah sembuh, hebat sekali. Ini, Cui, mungkinkah kamu sudah mencapai ranah Grandmaster? Tanya Chu Huage ke Cui kemudian setelah ia merasakan keajaiban ini. Mendengar ini, Cui menjawab ringan, "Tidak kakek, aku masih belum menjadi Grandmaster." "Tidak. Tapi bukankah semua orang mengatakan bahwa King Chu Yan telah mengalahkan seorang Grandmaster?" Kali ini giliran Chu Zongfei yang bertanya. "Heh, siapa bilang hanya Grandmaster yang bisa mengalahkan Grandmaster?" Jawab Cui santai seolah baginya Grandmaster tidaklah sewau itu. Jika dia bisa mengalahkan seorang Grandmaster di luar ranahnya, bukankah Cui lebih kuat dari seorang Grandmaster? Cui benar-benar memberi kita banyak kejutan. Hah, sudah berapa tahun sejak aku merasakan kejernihan batin seperti ini? Waktu yang tepat, waktunya aku akan menjadi seorang Grandmaster di sini. Ucap Cui sembari melangkah beberapa langkah. Melihat apa yang ingin dilakukan Cui, kali ini Chu Huage pun tampak terkejut, berkata, "Apa? Sekarang? Cui, kau ingin menjadi seorang Grandmaster di sini?" Yang disebut Master adalah membuka area unik di Dantian untuk menampung energi spiritual. Dalam kehidupan terakhirku, karena kebencian di hatiku, aku menabur kerusakan saat menjadi Grandmaster. Namun sekarang, masalah ini tidak perlu ada lagi. Haha, baiklah, cucuku, Chu Huage. Akhirnya ia telah menjadi seorang Grandmaster. Aku akan lihat, siapa yang berani menggertak keluarga Chu kami lagi. Cui, selamat karena telah menjadi Grandmaster, dengan ini kita punya Grandmaster di keluarga Chu. Kebangkitan keluarga Chu kita sudah dekat. Ayah,
Tenang saja, suatu hari nanti, aku akan pergi ke keluarga Tang dan membawa ibu kembali untuk berkumpul dengan kita. Ucap Cui saat ini seolah tahu isi hati Chu Shanhe. Tapi saat ini, di tengah kegembiraan semuanya, saat ini ada pelayan datang membawa pesan, Tuan Chu, tuan dari keluarga Qin Huafeng ada di sini untuk berkunjung. Mendengar ini, Chu Huaige tampak kesal, bergumam, dia benar-benar orang usil. Melihat keluarga Cuku punya Grandmaster, dia datang berniat untuk memeriksanya. Adegan pun kemudian berlanjut, dan sementara saat ini di tempat lain, tepatnya di kediaman keluarga Li, tampak saat ini ada beberapa orang tengah berkumpul. Salah satunya adalah pria tua ini yang dipanggil Master Li, bergumam, sial, kenapa semua keuntungan selalu ada di pihak Chu Huaige dari keluarga Chu, sialan. Kakek, kita memperlakukan Cui seperti itu sebelumnya, dia tidak akan melupakannya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Li Fei Hong gugup. Mendengar ini, Master Li hanya merespon, tuan muda tertua dari keluarga Chu masih baik. Tidakkah kau melihat bahwa Ouyangxi masih hidup dan sehat? Jadi tenang saja. Tapi Master Li, bukankah ayahku sudah lenyap? Jadi bagaimana dengan nasib dari asosiasi Tianxi untuk kedepannya? Kali ini giliran Gu Tianshan yang bertanya. Asosiasi Tianxi? Aku sarankan untuk sementara waktu asosiasi Tianxi libur. Jadi kau tidak perlu gugup, aku yakin keluarga Chu tidak akan melenyapkanmu. Jawab Master Li. Baiklah Master Li, memang benar sih, inilah satu-satunya jalan yang bisa kita ambil untuk saat ini. Ini, apa yang terjadi pada Gu Tianshan? Apakah ini perbuatan dari Cui? Sorak Master Li dan Li Fei Hong terkejut melihat nasib Gu Tianshan. Adegan pun kemudian berganti, dan hari telah berlalu. Saat ini di suatu tempat tepatnya di dalam sebuah ruangan, terlihat Chang Hong tengah bersama seseorang. Orang ini bernama Zhao Peng, seorang komandan militer, dan saat ini ia tengah membicarakan masa depan pasukan khusus Langya bersama Chang Hong. Mendengar ini, Chang Hong sendiri tampak sedikit mengangguk, dan mudah-mudahan apa yang mereka harapkan akan tercapai. Ini, Marshal General, sungguh kekuatan yang luar biasa. Guru Chu, apakah kekuatan kultivasimu telah mencapai ranah Grandmaster sekarang? Tanya Chang Hong tiba-tiba, dan ia sedikit terkejut saat melihat Cui datang. Begitu pula dengan Zhao Peng, terutama saat ia mendengar Chang Hong, bergumam, apa? Grandmaster? Apakah Cui ini sudah mencapai ranah Grandmaster? Sulit dipercaya. Cui sendiri kali ini hanya menjawab, benar, aku memang baru saja menjadi Grandmaster kemarin. Wah hebat, ranah Grandmaster, hanya butuh setengah tahun untuk menjadi Grandmaster dari Great Marshal, sungguh menakutkan. Puji Chang Hong takjub akan Cui. Baiklah, mari kita bicarakan tentang pasukan khusus Langya saja. Ucap Cui selanjutnya, dan ia sendiri tidak ingin terus-terusan membahas topik ini. Mendengar ini, Zhao Peng pun menjelaskan, Tuan Chu, apa yang akan aku katakan selanjutnya adalah rahasia negara, jadi, tolong rahasiakan ini. Saat ini, pasukan khusus Langya memiliki total 3 Grandmaster, 10 instruktur seni bela diri, dan 100 anggota bawahnya. Kami juga punya beberapa teknik pikiran internal dan seni bela diri yang lengkap, sehingga kami dapat menghancurkan seniman bela diri dengan level yang sama tanpa masalah. Hehe, bagaimana Tuan Chu? Bahkan kau sendiri pun akan terkejut dengan hal ini, benar kan? Pikir Zhao Peng girang di kepalanya. Tapi berbeda dari yang dipikirkan Zhao Peng, Cui sendiri hanya merespon, cuma itu? Langsung saja ke inti masalahnya tentang apa yang salah dengan organisasimu. Apa yang kau maksud dengan cuma itu? Pasukan khusus Langya sangat kuat, namun hal ini bahkan tidak bisa masuk ke ketertarikan dirimu, Cui. Begini Guru Chu, sebenarnya, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah ahli seniman bela diri kami menurun, dan aku satu-satunya Grandmaster baru dalam 10 tahun terakhir. Oleh karena itu Guru Chu, kami ingin meminta Guru Chu untuk datang ke pasukan khusus Langya untuk mengajar dan menjadi instruktur. Pinta Chang Hong ke Cui. Mendengar ini, Cui pun berkata, tenanglah saudara Chang Hong, kamu tidak perlu sopan, aku bisa jadi guru di mana saja,
Jadi baiklah, aku akan menerima tawaran ini. Benarkah Guru Chu? Hahaha, terima kasih Guru Chu. Dengan begini, kebangkitan pasukan khusus Langya kita sudah dekat. Baiklah, aku masih punya beberapa pekerjaan yang harus dilakukan, jadi datang dan temui aku setelah festival tahun baru berakhir. Ucap Cui dan ia meminta undur diri. Tentu Guru Chu, hati-hati di jalan, dan semoga harimu menyenangkan. Adegan pun kemudian berganti, dan waktu telah berlalu, saat ini di Villa Qianlong. Terlihat saat ini Cui tengah berkultivasi, merenung, setelah mencapai ranah Grandmaster. Aku akan dapat mengembangkan teknik penempaan tubuh. Sebagai contoh, teknik ini, yaitu teknik tinju Taiji Yin dan Yang, adalah teknik penempaan tubuh terbaik dari sekte Taiji, aku ingin mencobanya dalam hidup ini. Dan hal penting pertama tentang teknik penempaan tubuh ini adalah membuat tubuh petir, dan kemudian aku bisa memblokir bola meriam secara fisik. Tapi dengan tubuhku saat ini, aku khawatir aku akan langsung meledak jika aku langsung memicu Tianlei, jadi apa yang harus aku lakukan? Pikir Cui di tengah renungannya. Namun jika dipikir-pikir lagi, kalau hanya arus lemah, seharusnya tidak ada masalah juga, kan? Baiklah, praktek adalah satu-satunya cara menguji kebenaran. Mari mencobanya. Adegan pun kemudian berganti, dan saat ini, sementara Cui tengah berkultivasi, terlihat saat ini, tampak dua orang pria dan wanita datang ke Villa Qianlong. Dua orang ini bernama Sanshang dan Tang Feiyan, bergumam, "Heh, di sinikah instruktur kita tinggal? Orang macam apa yang ada di kota kecil seperti kota Jiujiang ini? Lihat saja, jika ia tidak mampu, aku akan menamparnya sampai lenyap, dan aku akan lihat siapa lagi yang berani membuang waktu tuan muda ini." Namun saat ini, sebelum Sanshang hendak masuk, Gao Wenxian tampak menyambut, "Halo, kalian berdua pasti tamu yang dibicarakan Guru Chu, ayo masuk ke dalam." Mendengar ini, terlebih pada kata Guru Chu, sontak Sanshang dan Tang Feiyan, keduanya pun spontan tercengang bersamaan, bertanya, "Guru Chu?" Benar, Guru Chu, dia adalah seorang guru yang mengajar bahasa Mandarin di SMA ketiga, jadi wajar saja dia adalah seorang guru. Jawab Gao Wenxian kepada keduanya. "Hei, apakah ada kesalahan? Apa yang bisa diajarkan guru SMA kepada kita? Dan kenapa kau tidak sekalian mengatakan kalau dia juga mengajar pendidikan jasmani?" Tentunya Gao Wenxian tidak menyadari kekesalan di hati Sanshang. Jadi ia bertanya, "Oh, bagaimana kau tahu kalau Guru Chu juga mengajar pendidikan jasmani?" Sontak, dari ucapan Gao Wenxian ini, Sanshang pun menjadi keki, bergumam, "Sialan, apa Master Chang Hong membuat kesalahan tentang mengangkat instruktur baru seperti ini?" Gao Wenxian sendiri tidak ingin ambil pusing akan hal ini, dan untuk selanjutnya, ia kemudian memandu Sanshang dan Tang Feiyan menemui Cui. Dan untuk Sanshang, selama perjalanan, ia masih sedikit kesal, bergumam, "Heh, aku ingin lihat apa orang dipanggil Guru Chu ini sungguh punya kemampuan sebagai instruktur." Adegan berikutnya, setelah beberapa saat berjalan, akhirnya semuanya telah sampai, dan Gao Wenxian sendiri berkata, "Baiklah, kita sudah sampai, Guru Chu ada di dalam sana." Mendengar ini, tanpa basa-basi, Sanshang yang sudah melihat Cui, ia pun langsung bertanya, "Hei kau yang di sana, jadi apakah kau Guru Chu itu, instruktur baru kami?" "Oh, itu benar, aku sendiri orangnya, salam kenal." Jabang bayi kemaki, "Apa-apaan dengan makhluk yang satu ini?" "Hahaha, lihat Tang Feiyan, bukankah orang ini sedikit bodoh?" Tawa Sanshang mencemooh setelah melihat apa yang dilakukan Cui. Tapi kali ini, meski begitu, Cui sendiri tidak peduli, dan ia masihlah bereksperimen, berkata, "Rasanya cukup menyenangkan, apakah lebih baik menggunakan lidahku?" Ini, bukankah ini agak terlalu ekstrim? "Hei kau, apa-apaan kau ini? Bagaimana si sialan sepertimu bisa menjadi instruktur kami?" Kali ini Sanshang pun jadi marah, dan menganggap tindakan Cui tidaklah wajar. Mendengar ini, Cui sendiri hanya berkata, "Heh, apakah orang-orang Langya begitu tidak menghormati gurunya? Dasar anak muda, sangat tidak sopan dan nakal. Halah, guru macam apa kau ini? Apakah kau berani bertanding dengan kami?"
Tentunya Sanshang tidak terima dengan ucapan Cui. Dan karena ini, ia pun menantang Cui. Namun dari tantangan Sanshang ini, tampaknya Cui justru menghiraukannya, dan ia menoleh ke arah Tang Feiyan dan bertanya, "Hei, kau, apakah kau dari keluarga Tang?" Mendengar pertanyaan Cui, Tang Feiyan sendiri tidak langsung menjawab, melainkan ia justru balik bertanya, "Apa? Apakah kau mengenal seseorang dari keluarga Tangku?" Dari pertanyaan, Cui sendiri ingin menjawab, tapi saat ini, tiba-tiba Sanshang muncul dari belakang Cui, berkata, "Hei kau, beraninya kau mengabaikanku, terima nih seranganku." Hehe, menyerang tiba-tiba? Tapi kemampuan cuma segitu? Dasar anak muda. Ucap Cui ringan setelah ia berhasil menjatuhkan Sanshang. "Hei, Guru Chu, bisakah kau serius? Akan ada penilaian besar di tahun ini. Jika kita kalah, kita akan kehilangan sumber daya kita. Bisakah kau membayar tanggung jawab kita?" "Oke, baiklah. Jadi katakan, bagaimana mau kalian?" Dengar Guru Chu, bagi para praktisi, batu spiritual adalah hal wajib. Jadi, seperti instruktur lainnya, kau seharusnya punya saluran sumber dayamu sendiri, bukan? Mendengar ini, kali ini Cui tampak terkejut, dan baginya batu spiritual tidaklah terlalu asing. Bertanya, "Batu spiritual? Apakah cuma itu?" Namun saat ini, dari semuanya, tiba-tiba Yan Haojie datang bawa batu spiritual, berkata, "Guru Chu, batu roh ini terlalu kecil. Jika kau tidak butuh, aku akan membuangnya, oke?" "Dasar konyol, jangan mubazir, makanlah batu spiritual ini untuk dirimu sendiri." Respon Cui terhadap ucapan Yan Haojie sementara ia menjewar telinga Yan Haojie. Dapat perlakuan seperti ini, Yan Haojie pun lalu kabur, dan berkata balik, "Guru Chu, aku tidak bisa memakannya, aku akan memberikan batu ini ke RH saja." "RH, makanlah batu spiritual yang kecil ini." "Sial, kau benar-benar memberi makan anjing dengan batu spiritual itu? Ini keterlaluan, batu spiritual yang berharga digunakan hanya untuk memberi makan anjingnya." "Hehehe, anak-anak tidak mengerti banyak hal, dia hanya memberikannya ke anjingnya untuk dimakan dan bersenang-senang, jadi kalian jangan tersinggung." "Hei, memangnya kenapa jika kau punya batu roh saja? Pasukan khusus Langya kami pada akhirnya juga bergantung pada kekuatan." "Baiklah, jadi, apakah kau masih mau bertarung?" tanya Cui dan ia merasa urusan kali ini tidak akan berakhir dengan mudah. "Hehe, tentu saja, dengar baik-baik, aku akan mengakuimu jika kau bisa mengalahkanku." "Heh, apakah ada yang berani bertarung dengan Guru Chu? Sungguh menarik sekali." Tiba-tiba terdengar suara dari salah satu arah. "Apa? Master seni bela diri? Astaga, dia adalah legenda Amerika Selatan, Hou Jue. Apa yang dia lakukan di sini? Orang ini memiliki dendam dengan Langya. Apakah ia di sini untuk membunuh kami?" "Ayolah Hou Jue, kau membuat pertunjukan terlalu besar, ini membuat takut anak-anak." Cui pun tiba-tiba muncul dari belakang Hou Jue, dan ia menepuk pundak Hou Jue. Menyadari ini, Hou Jue terkejut, bukankah ini Grandmaster? Aku belum melihat Guru Chu selama beberapa hari, dan dia telah menjadi Grandmaster. Hehehe, Guru Chu, aku datang seperti yang dijanjikan, tolong jangan dipikirkan. Ucap Hou Jue sopan, dan ia kali yakin pilihannya untuk tunduk ke Cui adalah benar. Melihat sikap Hou Jue seperti ini, Cui sendiri hanya berkata ringan, "Baiklah, Hou Jue, kau tinggallah, ada Grandmaster yang bertanggung jawab, dan aku bisa banyak bersantai." "Apa? Menjadikan Grandmaster sebagai bawahan? Ini terlalu keterlaluan. Tidak, aku pasti sedang bermimpi." "Hei, anak muda, ngomong-ngomong, kalau kau masih mau bertarung, ayo lakukan. Namun sebelum itu, pertama-tama, ayo kita coba dengan Hou Jue terlebih dahulu." "Nani?" "Ayo nak, aku lihat sebelumnya kau memiliki mulut yang cukup besar, jadi mari kita lakukan 2 langkah untukku dulu." Aku bahkan tidak bisa menahan gelombang panas ini sendirian, tidak diragukan lagi, aku pasti akan kalah." "Guru Chu, aku salah,
aku sudah menyinggungmu, jadi tolong maafkan kami. Baiklah, kalian semua pergi dan istirahatlah hari ini, selanjutnya aku akan mengatur rencana latihan kalian besok. Guru Chu, ini yang senior Chang Hong minta untuk kuberikan padamu, ini yang kau butuhkan. Bagus, akhirnya aku bisa mendapatkan informasi yang aku inginkan. Jadi bagaimana Hou Jue? Apa yang terjadi dengan keluarga Tang? Tanya Cui kali ini ke Hou Jue. Guru Chu, dengar, 12 pengusaha Eropa, Aliansi Kebebasan Amerika Utara, 5 keluarga besar Cina, dan kekuatan tersembunyi. Ini adalah beberapa kekuatan paling kuat di dunia. 5 keluarga besar semuanya memiliki Grandmaster yang duduk di kota, dan keluarga Tang memiliki warisan mendalam dan tidak ada yang berani mengacaukannya. Apa? Hanya karena orang lain tidak berani mengacaukannya, tapi bukan berarti aku tidak berani juga, benarkan? Ucap Cui seolah ia tidak takut keluarga Tang. Namun Guru Chu, kuberanikan diriku untuk bertanya padamu, dendam macam apa yang kamu miliki pada keluarga Tang? Begini Hou Jue, apa kau tahu kepala keluarga Tang, Tang Sentian? Kau tahu, dia sebenarnya adalah pamanku. Apa? Guru Chu, apakah kau serius? Jadi kau berasal dari keluarga Tang? Keluarga Tang? Kau salah, keluarga Tang, mereka semua adalah musuhku. Musuh? Ya, kau harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertarungan nyata dengan mereka, Guru Chu. Tunggu, ini? Sepertinya keluarga Tang bukanlah satu-satunya musuhku, aku khawatir musuhku juga berasal dari keluarga tersembunyi, keluarga Jiang. Hou Jue, kenapa kau juga terkejut? Apa kau takut? Tidak Guru Chu, begini, aku selalu berpikir kalau keluarga tersembunyi di Cina hanyalah sebuah legenda, tetapi aku tidak pernah berpikir itu benar-benar ada. Jika mereka mencoba menghentikanku, akan kulenyapkan mereka, untuk itu, meski hujan badai menerpa, tidak akan ada yang bisa menghentikan reuni keluarga kami. Halo Tuan Chu, maaf aku terlambat. Lihat, ini adalah informasi dari kumpulan peserta pelatihan ini, kamu dapat membuat rencana pelatihanmu sesuai dengan ini. Jenderal Zhao, menurutmu, apa tujuan dari kultivasi seniman bela diri? Siap Tuan Chu, tentu saja itu semua untuk menjadi lebih kuat, melindungi keluarga dan negara. Ya, kau cukup masuk akal, tapi tidak sepenuhnya benar. Dengar Jenderal Zhao, tujuan mendasar dari kultivasi sebenarnya adalah kebebasan. Apa? Kebebasan? Benar, kultivator menghabiskan seluruh hidup mereka hanya untuk merasa nyaman dan bebas. Aturan hanya membatasi bakat peserta pelatihan dan stimulasi spiritualnya. Tapi Tuan Chu, jika seperti yang kamu katakan, kami tidak memiliki pengalaman pelatihan lain, jadi apa yang harus kami lakukan? Itu adalah masalah sepele, menggunakan metodeku, pada bulan ini, aku jamin kelompok siswa ini semuanya akan meningkat 1 tingkat. Apa? Ini, bukankah ini terlalu mengerikan? Apakah kamu serius Tuan Chu? Dalam hal ini percayalah padaku Jenderal Zhao. Namun sebelum itu, sebenarnya aku masih membutuhkan ramuan ini, jadi tolong bantu aku menyiapkannya. Ramuan ini? Bukankah ramuan ini sangat berharga? Baiklah Tuan Chu, berikan aku waktu seminggu untuk mempersiapkannya. Oke, baiklah kalau begitu, terima kasih atas kerja kerasmu Jenderal Zhao. Ini pastilah tempat suci kultivasi. Dan lihat, monumen batu ini bersinar, dan tempat ini padat dengan aura. Pastinya kultivasi kita akan lebih cepat jika di sini. Tang Feiyan, tampaknya penglihatanmu sangat tajam. Jika dilihat-lihat Guru Chu sangat mirip dengan pamanku. Alis, hidung, mata, semuanya benar-benar identik.
Mungkinkah Guru Chu ini adalah anak haram dari keluarga Tang kami? Baiklah semuanya, dengar baik-baik. Aku tidak peduli bagaimana cara kalian berlatih, tapi tingkatkanlah kultivasi kalian di sini. Guru Chu, bicara itu mudah, tapi masalahnya adalah tanpa pengajaranmu, bagaimana kami bisa meningkatkan kultivasi kami? Sanshang, kau tak perlu panik, aku tidak mengatakan kalau aku tidak akan membantu kalian. Aku punya teknik bernama Greenwood Teknik yang sangat cocok untuk kalian latih. Tapi Guru Chu, apa itu bisa? Kita semua akan memiliki teknik masing-masing, sehingga apakah kita dapat berlatih satu sama lain dan mempelajari teknik yang sama? Benar Guru Chu, ditambah sebenarnya ada aturan dalam Langya, bahwa kami hanya dapat mempelajari satu teknik sebelum menjadi Grandmaster. Dasar naif. Jadi bagaimana jika aku beritahu kalian bahwa teknik Greenwoodku ini bisa membuat kalian jadi Grandmaster dalam 5 tahun? Apa kalian percaya? Astaga, 5 tahun? Benarkah? Dalam hidupku, aku tidak akan pernah berani mengatakan melangkah ke alam Grandmaster. Guru Chu, kamu tidak berbohong kepada kami, kan? Hehe, jangan terlalu senang dulu, mempraktikkan teknik ini mengharuskan kalian menghapus kultivasi sebelumnya dan memulai dari awal lagi. Apa kalian sanggup? Grandmaster? Benarkah ini mungkin? Baiklah Guru Chu, jika aku bisa menjadi Grandmaster, apa masalahnya hanya dengan menghapus kultivasi? Tolong bimbinganmu, Guru Chu. Benar Guru Chu, tolong bimbing kami menjadi seorang Grandmaster. Hati para siswa ini tidak buruk, mereka semua adalah bibit yang baik untuk dilatih. Baiklah semuanya, perhatikan baik-baik apa yang akan aku tulis selanjutnya untuk hal-hal penting. Ini, luar biasa, untuk dapat mengukir kata-kata di batu hanya dengan ranting, kekuatan ini sungguh menakjubkan. Sudah selesai, semuanya, ini adalah teknik Greenwood, jadi kalian harus mempelajarinya dengan baik. Apa kalian mengerti? Mengerti Guru Chu, kami mengerti. Hahaha, ini sungguh teknik yang kuat, aku bertanya-tanya seberapa tinggi peningkatanku dibandingkan dengan yang sebelumnya. Baiklah, selama mereka berkultivasi dengan baik, mereka pasti akan memasuki Yan Huang di atas Langya di masa depan. Sekelompok Grandmaster? Dengan begitu, maka Cina akan benar-benar berada di puncak dunia.